Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Sekolah SMK Asyifa dan kelompok 4 ingin memperkenalkan diri. Nama saya Khairotunisya, saya sebagai editor. Perkenalkan, nama saya Vika Nanda Mutia sebagai presenter. Perkenalkan, nama saya Delia Priani, saya sebagai editor. Perkenalkan, nama saya Fatia Marita Azhara, tugas saya sebagai kameramen. Sekian dari kami, selamat menyaksikan. Langkah-langkah yang telah tertempuh merasakan kita ke tujuan. Waktu-waktu terus buktikan cuma kita yang semakin di depan. Bila kita terus rapatkan barisan dan tetap terus bergandengan tangan, tentu kita semakin di depan. Langkah-langkah yang telah tertempuh melesatkan kita ke tujuan. Waktu-waktu terus buktikan cuma kita yang semakin di depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Perkenalkan, nama saya Vika Nanda Mutia dari Sekolah SMK Asyifa Depok. Jadi pada tanggal 20 November ini saya ingin mewawancarai salah satu tukang kerupuk yang berjualan di daerah Depen dan Gas Alam. Ayo mari kita saksikan wawancara ini. Pak, kalau boleh tahu nama Bapak siapa ya? Riswanto. Oh, Bapak Riswanto ya? Iya. Jadi sudah berapa lama Bapak berjualan kerupuk di daerah Depen dan Gas Alam? Berjualan sudah sekitar 5 tahun. Sekitar 5 tahun ya Bapak ya? Bapak berjualan kerupuk ini sendiri atau bersama yang lain? Kalau kita kebetulan sebetulnya kerjaan kita itu pijat, tapi karena ya ada ya bisa dibilang penurunan gitu ya. Jadi pijat itu tidak bisa menjamin, istilahnya penghasilannya tidak bisa menjamin kehidupan kita. Jadi kita cari alternatif lain dengan cara berjualan gitu. Oh gitu. Jadi kalau misalkan teman-teman kita di sini pun ya bisa dibilang banyak yang profesinya beralih atau double gitulah ya istilahnya, pijat dan jualan itu banyak di sini gitu. Teman-teman saya banyak yang jualan juga. Oh iya, berarti selain Bapak berjualan kerupuk, Bapak juga berjualan memijat ya? Iya. Untuk penghasilan per hari kerupuknya tuh kira-kira berapa ya Bapak? Kalau penghasilan sih bisa dibilang sangat minim ya, karena itu sementara ini sangat minim. Dulu baru-barunya memang lumayan, tapi sekarang sangat menurun gitu. Paling bisa dibilang ya 50.000 aja udah bisa dibilang lumayan gitulah, 50.000 sehari. Ya, kalau misalkan untuk penghasilan memijat itu perharinya berapa orang dan hasilnya berapa? Kalau kita berbicara sekarang, sehari belum tentu dapat satu, Mbak. Belum tentu dapat satu. Jadi kalau dibikin saya sendiri gitu, kalau dibikin rata-rata paling sebulan cuman ya 15 orang. Sementara satu orangnya itu
50.000. Oh, jadi kalau untuk satu orangnya berkisaran 50.000 ya. Terus Bapak untuk produksi kerupuk ini sendiri atau dari orang lain? Kebetulan kita jual ngambil dari pabrik, kita tinggal ngejual aja. Jadi misalnya dari pabrik sekian, terus kita cari lebihan sedikit lah gitu. Kalau boleh tahu dari pabriknya berapa dan Bapak menjual satu plastik kerupuk ini berapa ya Bapak? Itu bervariasi Mbak, jadi ya misalnya dari sana 10.000 kita jual 12 atau 13 gitu, gambarannya seperti itu. Tapi yang jelas variasi gitu harganya, ada yang sampai 28.000, ada yang cuman 10.000 gitu, beda-beda. Jadi keuntungannya seperti itu, ngambilnya kita numpang sedikit lebih gitu. Oh gitu, jadi Bapak berjualannya hanya di Depan saja atau? Iya, saya di sekitar Depen ini, Sukatani Depen gitu, pasar Depen kalau pagi. Selama berjualan kerupuk ini dan memijat ini ada kendala yang sangat sulit untuk Bapak? Kalau kendala yang sangat sulit apa ya, kita sudah terbiasa ngejalani, jadi ya dibikin enjoy aja sih Mbak. Kalau kendala pasti ada, cuma kita hadapin dengan relax aja gitu, karena saya rasa semua profesi pasti ada resikonya gitu. Iya betul. Itu Bapak sudah menikah ya? Sudah Menikah. Istrinya ada? ada, kebetulan lagi ngaji di belakang. Oh, lagi ngaji ya. Kalau untuk ada anaknya berapa ya Bapak? Satu ini aja. Jadi ini anak satu-satunya. Iya, Kalau boleh tahu berapa umurnya Bapak? anak umur 9 tahun, Sekolah SD? SD Sukatani 2. Sekarang 2. Kalau misalkan Bapak kalau misalkan berjualan kerupuk ini ditemani sama istri atau sendiri saja? Dulu saya jualan sendiri keliling gitu, ngampung-ngampung gitu. Tapi sekarang semenjak saya sakit kan sempat saya berhenti jualan, tapi yang ngelanjutin istri. Terus sekarang saya udah mendingan, jadi akhirnya kita sama-sama jualannya deh gitu. Karena di rumah juga apa ya, bengong gitu, nggak ngapa-ngapain, jadi kita cari kesibukan aja. Jadi kita gitu ya? berangkat semua gitu. Oh gitu ya. Kalau misalkan perharinya itu kira-kira laku berapa plastik ya Bapak? Kalau itu nggak tentu, kalau kebetulan lagi bagus bisa sampai 30 bungkus gitu. Kalau lagi jelek kadang 3, bahkan kadang nggak laku juga ngalamin gitu. Kalau misalkan modal awal Bapak merintis jualan kerupuk ini berapa yang dikeluarkannya Bapak? Kalau modal mah tergantung kebutuhan dari kita. Kalau kita, karena sekarang ini kan agak sepi, jadi kalau untuk sendiri ya sekitar 2 juta juga sudah mencukupi lah. Jadi modal awal untuk berjualan kerupuk ini sekitar 2 jutaan ya Bapak kalau ya? buat sendiri 2 juta cukup. Kira-kira kalau boleh tahu itu kebutuhan perharinya satu keluarga itu berapa ya Bapak? Kalau saya hitung kebutuhan kehidupan sehari-hari ya bisa mencapai 150-an. Alhamdulillah ya, kalau lumayan besar juga sih ya Bapak ya. Itu tercukupi semua kebutuhan perharinya. Ya alhamdulillah dengan cara tertatih-tatih bisalah gitu. Iya. Terus apa anak Bapak kelas berapa ya kalau boleh tahu? Kelas 3 SD. Kelas 3 ya? Iya. Bapak mohon maaf ya kalau misalkan boleh tahu itu sekeluarga ini, mohon maaf ya Bapak ya, Iya. tunanetra ya?
Saya ya tunanetra, suami istri tunanetra semua. Suami istri tunanetra ya. Iya. Dari awal gimana sih Bapak kalau boleh tahu? Kalau saya dulunya waktu masih kecil sekitar 5 tahun kena step pas kena panas tinggi itu, jadi kata orang dulu mah apa ya, cacar atau apa gitu, matanya kena, jadi saraf matanya kena gitu, jadi bola matanya pecah satu, akhirnya gelap semua gitu. Tapi kalau saya sih kebetulan nggak gelap, hanya ngeliat cahaya gitu. Itu kalau saya. Kalau istri saya kebetulan katarak. Dari umur berapa kalau nggak salah 3 tahun gitu, bahkan udah sempat operasi, sempat juga ngeliat mungkin 50% gitu ya, tapi sekarang kembali nggak ngeliat lagi gitu, total lagi. Itu kalau istri saya. Jadi Pak kalau boleh tahu, mohon maaf juga ya Pak, pas berjualan itu kan dengan kondisi yang Bapak kurang memungkinkan dan istri Bapak yang kurang memungkinkan ya, ada kesulitan untuk berjualan ini Bapak? Ya kalau yang saya bilang tadi, jadi kesulitan itu ada ya, karena kita juga orang ada kelemahan gitu, orang lemah, jadi kesulitan itu pasti ada, cuman kita hadapi aja dengan enjoy, karena mungkin itu sudah kita anggap dunia kita gitu. Seperti misalnya kecebur ke got misalnya, contoh gitu ya, ya kita hadapin aja dengan santai ya, sakit dinikmatin aja gitu. Karena sudah dunia kita ngeluh juga buat apa gitu, lebih baik kita menyemangati diri sendiri aja, gitu aja prinsipnya sih. Oh gitu ya Bapak. Kalau boleh tahu nih, banyak yang mencibir kita ya Bapak ya? Iya, kalau itu pasti, bahkan saya pun mengalami waktu belum jualan kerupuk itu, saya mijat, kebetulan saya cari kontrakan, saya nanya aja mau nyari kontrakan kosong, dikiranya pengemis gitu. Itu udah pasti itu, karena kita ya mungkin bisa dibilang maklum lah, kita mang orang lemah gitu, mungkin pantasnya gitu dianggap dunia luas gitu, saat masyarakat umum pantasnya orang kayak gitu mah minta itu, mungkin anggapannya seperti itu. Jadi ya udahlah, anggap aja itu makanan sehari-hari gitu aja, itu udah terbiasa gitu. Kalau kita semuanya dianggap apa ya, serius, dianggap hal yang sepaneng, kita sendiri yang kena soalnya gitu. Itu prinsipnya Mbak. Ya, jadi walaupun ada yang mencibir kita harus tetap bersyukur, karena itu adalah ujian kita ya Bapak ya. Ya, bahkan saya juga pernah jualan, sempat waktu di Aori dulu ada yang langsung ngomong belak-belakan gitu, orang buta aja jualan, ngapain ngeribet-ngeribetin jalan, pernah ada yang bilang gitu juga. Tapi saya anggap biarin aja, orang kan nggak tahu Mbak, yang rasain kita sendiri gitu. Saya cuma jawab, Pak saya jualan kan pakai tenaga saya sendiri, atas kemauan saya sendiri, saya nggak ngerepotin Bapak. Nah, sementara kalau saya ngejualan emang Bapak mau mencukupi kebutuhan saya gitu doang, udah cukup. Saya punya kebutuhan yang harus cukupin gitu, intinya gitu. Iya, jadi ada keluarga yang harus kita nafkahkan ya Bapak ya. Iya begitu. Jadi kita memang harus, prinsipnya kita punya tanggung jawab, kita harus berjuang gitu aja. Iya Bapak, jadi kalau misalkan kita disuruh jadi mengemis, lebih baik kita berjualan ya Bapak, berarti ada usahanya kita. Kalau itu insya Allah nggak akan pernah terjadi. Iya. Kalau untuk mengemis. Iya Bapak. Lebih baik kita berjuang dengan cara yang ya, kalau dibilang terhormat lah, dengan cara jual jasa itu kan jauh lebih terhormat dibanding mengemis gitu. Iya. Bahkan mungkin bisa dibilang pekerjaan yang mulia menolong orang. Iya. Kalau kita ikhlas itu aja, walaupun ada sebagian, bahkan mungkin sebagian besar mencibir kondisi kita yang tidak memungkinkan gitu. Tapi kita yang penting punya prinsip bahwa kita bukanlah seperti yang mereka nilai gitu. Iya. Itu aja. Jadi kita harus
benar-benar tegar untuk menjalani kehidupan kita ini ya Bapak ya. Itu emang apa istilahnya modal utama itu. Modal utamanya. Kalau kita terlalu lemah, kita terlalu terbawa arus, nggak akan bisa berdiri. Jadi intinya kita harus tegar, harus kuat. Itu aja Mbak. Kalau boleh tahu Bapak umurnya berapa ya? Saya sekitar 39-an. Kalau istrinya umur berapa? Ke 5. 35 berarti beda 4 tahun ya? Ya. Ya udah Bapak, itu aja yang saya ingin wawancarai. Mohon maaf selebihnya kalau ada kata-kata yang kurang enak mohon dimaafkan ya Bapak, soalnya kita masih dalam metode pembelajaran untuk wawancara juga karena kita lagi ada tugas di tempat PKL ya. Iya nggak apa-apa Mbak. Nah, sama-sama saya juga terima kasih. Mudah-mudahan dengan pengetahuan wawancara yang telah diambil, Mbak juga bisa membantu kami dalam mensosialisasikan tentang ketunanetraan itu. Karena kita juga punya hari besar, yaitu HDI atau Hari Disabilitas Internasional, yang intinya mensosialisasikan ketunanetraan kita atau disabilitas kita, apapun itu bentuknya, agar masyarakat itu bisa menerima kaum disabilitas itu dan tidak menganggap rendah, itu maksudnya. Jadi siapa tahu Mbak bisa membantu kami, bisa menyadarkan mereka lah yang mungkin masih menilai kita terlalu rendah itu. Jadi kita emang harus benar-benar nggak boleh menganggap rendah, karena di balik mereka yang tunanetra ini banyak kelebihan yang besar ya Bapak ya. Yang ada semangat. Kelebihan itu semangat aja. Ya. Kelebihannya semangat. Jadi kalau kita nggak semangat, kita akan jauh lebih terpuruk. Iya betul lah. Tapi kalau kita semangat, insya Allah kita bisa mengikuti apa yang masyarakat umum lakukan itu. Contoh kayak dunia teknologi juga kita nggak tertinggal gitu. Nah, kita bisa pakai HP Android, bisa WA, bisa Telegram dan lain sebagainya gitu Mbak. Yang penting kita semangat, pasti kita bisa gitu. Ya udah, terima kasih ya Bapak. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Detik waktu terus berjalan, berhias gelap dan terang, suka dan duka, tangis dan tawa, tergores bagai lukisan. 1000 mimpi, berjuta sepi, hadir bagai teman sejati.